Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Nurjanah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 21 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas untuk memaparkan masalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah saya buat. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai wawasan kebangsaan yang paling mendasar, yaitu definisi wawasan kebangsaan, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, konsensus dasar, dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang merupakan titik penting dalam sejarah. Yang pertama, Budi Utomo yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada 25 Oktober 1908 di Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada 30 April 1926 di kota Jakarta. Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan tanggal 29 April 1945, serta PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI, yaitu tanggal 12 Agustus 1945. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang terakhir yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan serangkaian peristiwa yang bersejarah, maka Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ditandai dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan yang selanjutnya adalah konsensus dasar. Konsensus dasar negara Indonesia yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal 36B menyebutkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Bela negara. Hal lain yang harus kita ketahui yaitu mengenai bela negara. Yang pertama, definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara sebagai ASN di antaranya melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melaksanakan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, serta melakukan pelayanan kepada publik secara partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.